Esports Star Indonesia Season 3 sudah tayang. Gamenya kali ini Free Fire dan gua adalah coach di situ juga. Jadi kalian jangan lupa nonton, dan sebelum kalian nonton jangan lupa subscribe ke channel YouTube GTV, like, share juga, komen juga ke teman-teman kalian biar seru. Jangan lupa untuk nonton Esports Star Indonesia Season 3 setiap hari Jumat hanya di GTV. Sulit tentunya. Ini sesaat lagi kita akan segera masuk, Bung Skyla. Itu dia, so para pemirsa, kita bakal langsung masuk ke round pertama Purgatory. This is it, let's go. Yo, itu dia, ternyata Bapak Pilot ini cukup adil, Bung Skyla. Datang dari arah Crossroad menuju ke arah Lumbermill dan juga campsite, di mana kondisinya nggak ada yang turun di drop zone yang sama di area Crossroad. Sementara itu Marble Works lumayan kebagi, dan ini cukup beresiko nih, bisa terjadi fight di early game nih yang gue takutin, Bung Skyla. Ya, dimana di bagian Marble Works sendiri bisa gue lihat ada sekitar 3 tim kalau gue nggak salah ya. Betul. Yang udah berdempetan juga, sementara di tengah-tengah dari circle-nya masih cukup kosong, hanya ada satu tim yang bakal melakukan looting full, satu Brasilia. Dan kali ini di bagian Blue Zone ada 3 tim yang berdekatan, tapi peperangan justru terjadi di bagian Marble Works terlebih dahulu, Haji Sven. Betul sekali ya, ini kondisinya dari tim 11 Amau dan kawan-kawan perlu banget pay attention, jangan sampai mereka lengah gitu. Kondisi di open field begini nih sangat berbahaya, ini yang gue maksud. Karena dia udah dipantau sejak lama oleh salah satu tim tentu yang berada di sekitar area tersebut. Ada satu orang yang berhasil mendapatkan satu eliminasi poin yang sangat berarti tentunya. Dimana kita ingat nggak ada revival system, dan akhirnya di sisi lain juga masih kelihatan. Ternyata udah kerasa, langsung coba tembak dulu sedikit sana. Respon yang cukup baik, tapi tentunya Rare juga harus jatuh terkena begitu saja disusul sama Tetsu. Dan Jare berhasil dapetin satu, Bican juga bakal mendapatkan satu lagi eliminasi poinnya. Tersisa 2. Kali ini mau nggak mau harus mental melarikan diri sejauh mungkin, karena mereka sudah tidak mampu lagi menolong kawan-kawan yang sudah terkena down dan tereliminasi di sana. Posisi yang akhirnya tidak menguntungkan karena minimnya info di mana meletak musuhnya tepat berada, dan akhirnya masih dengan jangkauan yang mungkin dijangkau oleh satu player bergerak dengan menggunakan mobil vehicle tentunya, mencoba mencari kesempatan dan siap untuk menabrak, di mana udah ada satu orang juga jatuh terkena down, siap diras begitu saja, tapi satu tukar satu ternyata Rare berhasil mendapatkan rolls. Akhirnya teman-teman dari tim ini berhasil meratakan seluruhnya. Wow, ternyata bukan. Mereka cuma menyelamatkan aja ya ternyata. Mereka menyelamatkan karena terkena down satu orang. Sampai akhirnya ada satu space untuk mereka coba kabur. Tapi di lane sisi kali ini, tim 11 bakal bertemu dengan tim 1. Keduanya sudah melakukan setup. Dan dari seorang Dili bakal coba untuk melakukan commit ke arah depan, Haji Sven. Ya, udah mulai coba bakal disusul juga sama motor yang udah siap juga. Ngebut banget itu, kenceng banget dengan misalnya. Tapi awas, ada DXP yang juga mau gak mau berhasil mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi. Nice, sudah terasa juga eksekusi teriakan-teriakan dari air stage sampai akhirnya mereka panen lootingan di fase early, Bung Skyla. Panen lootingan di fase early dengan 3 poin eliminasinya menjadi kill leader, sementara satu start yang sangat bagus. Mengingat mereka benar-benar membutuhkan hal tersebut dan menjadi penilaian para coach dan juga manajer. Tapi kita bakal berpaling sedikit, kali ini ada satu penggunaan Misha juga digunakan oleh tim 3 dan langsung dihajar oleh tim nomor 4, Haji Sven. Ada pelontar, masih pagi, Azhar udah dapat pelontar, bagus banget, bakal coba langsung tembak, tapi sepertinya satu orang mulai terculik. Nah, hajar pelontar M79 yang sama mematikan tentunya, udah ditatakin dari depan belakang, udah susah banget walaupun ada respon global yang cukup bagus, tapi ini udah terlalu berbahaya kondisinya, terpojokan layaknya tersangka, dan akhirnya mulai dimajuin, gak punya back pilihan lagi dengan double vector. Kali ini seorang Azhar bahkan dengan mini usinya coba masuk, ternyata terlalu berbahaya masuk ke dalam sebuah corona dari seorang Azhar, mengakibatkan satu korbannya menjadi seorang Sandra, dan Auxerre di sisi lain juga di sini harus mengcover kawannya karena Jet sini juga udah jatuh ke knockdown, bakal coba langsung diajar dengan Charge Buster dari seorang Auxerre, dan juga satu orang lagi bisa jatuh. Sisa Auxerre, will you guys save the day or will you guys dead by now? Akhirnya Auxerre agak sedikit kebingungan dan milih apakah dia mau ngeras atau tidak, tapi 2 orang di depannya cukup berbahaya dan cukup mematikan kondisinya, dan itu dia satu lagi jatuh. Satu lagi Charge Buster dari Auxerre, membuka Auxerre melakukan clutch. Ini dia Darderdor, 2 orang berhasil dijatuhkan oleh Auxerre. Satu lagi bakal menjadi momen clutch play untuk Auxerre. Itu dia, pay
Peci power, meta Peci seperti Bung Tayo ya. Wah, meta Peci kali ini menghasilkan dampak yang sangat positif. Melakukan clutch play, 1 orang melawan 3 orang sekaligus. Tapi gak berhenti sampai di situ karena kali ini tim 8 bakal menjamu tim 12 yang sama-sama berada di luar zona. Sementara tim 6 gak bakal tinggal diam. Mereka yang mendengar adanya tembak-tembakan bakal coba untuk join juga. Pergerakan menggunakan double vektornya di sini. Ajis fans, 1 orang sudah tumbang dampaknya. Ya, ini sangat jadi sulit kondisinya karena Anggara ini juga bisa dihabisin sama orang yang lagi dari dalam zona. Ternyata Anggara sayang banget, seperti yang gue bilang, gak punya banyak kesempatan. Tapi walaupun begitu ini, walaupun ada yang selamat ya, di lain sisi di area pinggir terowongan Mountain Villa ini udah ada 1 squad juga yang lagi standby nih Pak ya. Iya, udah mulai kelihatan juga dan langsung di jump shot. Tapi Krono mulai di pop out. Coba lagi dihajar, 3 orang komit dengan sangat baik di sini. Dan ternyata ditumbangkan dengan sangat mudah. Komit yang sangat bagus ditunjukkan oleh tim 9 kali ini, Ajis fan. Mantep banget, mereka tetap tenang, gak terlalu gerasa gerusuk sampai akhirnya eksekusi dari mereka nih maksimal banget untuk mendapatkan eliminasi poin. Bahkan 1 orang lagi di sana bakal coba langsung tembak, intercepting terus oleh seorang Gobel. Dengan dia punya senjata yang sangat mematikan kalau lagi jongkok Pak. Lagi Itu. jongkok yang keluarnya 3 peluru langsung. Kor. Dan ternyata musuhnya sendiri nggak sadar kalau ada satu penempatan dari salah satu lone survivor kita di belakang tadi ya. Tapi Betul. kalau kita ngomongin di tengah zona, core dari zonanya udah ada 1 tim yang benar-benar menguasai di sana, yaitu tim nomor 10. Ya. Kalau mereka bisa membagi visionnya dan mereka memiliki komitmen yang bagus juga untuk melakukan splitting, gua rasa mereka bisa dapetin panen killnya. Karena kalau gua nggak salah tim 10 ini mereka bergerak dengan resource yang udah lumayan banyak Pak. Setuju. Ini secara resource harusnya dari tim nomor 10 udah banyak banget bisa mereka dapatkan dan bisa mereka pergunakan dengan semaksimal mungkin. Tapi kalau mereka muter-muter play along dengan dia punya vehicle, bakal jadi resiko juga karena nggak nutup kemungkinan tim-tim yang ada sekitar mereka itu pasti bereaksi dengan pergerakan yang mereka lakukan. Dan akhirnya ada Dilly juga di sini kayaknya bakal lebih milih untuk regroup karena dia sadar, oke, circle-nya udah warning, udah bakal jalan dan udah bakal mengecil ke area selanjutnya yang mana ternyata mereka jatuhnya di pinggir circle. Malah mereka berada di pinggir circle yang tentunya ini menjadi advantage dan juga disadvantage secara tidak langsung. Iya. Dimana mereka bisa coba untuk menahan, tapi bakal ada fight di sini Ajis fan. Ya, bakal coba langsung diras begitu saya. Rare sendirian cukup berbahaya. Dia udah ngelihat 1 orangnya. Coba end dulu, nice. 1 orang eliminasi berhasil diamankan tapi Rare 2 2 orang berhasil didapatkan. End dulu gak sih? End tentunya tembak jump shot. Ternyata Rare tidak seberuntung itu, tapi at least dia udah berhasil 2 orang diamankan. Dan sekarang Dixby juga bakal menemukan musuhnya yang mencoba datang menjadi contender. 1 orang udah jatuh, Dilly udah jatuh ke knockdown. Di sana susah banget. Dixby bakal coba main dengan charge buster-nya. Berhasil ditumbangkan 1 lagi, tapi Dilly masih belum tertolong. Coba langsung adu backhand, dikasih pakai melee weapon. Berhasil didapatkan oleh seorang Dixby dan semuanya sudah semakin sulit karena circle udah nggak bersama mereka lagi. Harus segera di end dulu biar maksimal, biar dapat lootingan. Itu dia kerjasama yang bagus dan akhirnya di sini bersama Alex juga ternyata yang lolos menjadi lone survivor, tapi dia nggak boleh tenang Bung Skyla karena di samping mereka itu masih ada lagi. Mulai coba ditembakin terus memberikan perlawanan walaupun dia sendiri nggak ada takut-takut ya Bung Skyla. Sampai akhirnya kalau kita perhatikan sebenarnya ini Alex tinggal tiarap dikit aja sebenarnya bisa aman ya. Masih bisa aman, tapi yang menjadi PR adalah zona bakal bergerak 12 detik dari sekarang, di mana Alex sendiri kalau melakukan prone tentunya bakal sedikit sulit karena dari kejauhan. Baru mau gue bahas, tim 10 harusnya notice adanya peperangan dan vision mereka bakal mengarah ke sana. Dan bener aja terjadi penggunaan 1 AWM yang bagus dan pembagian vision yang luar biasa. Kali ini dari tim 11 mereka harus menantang tim 10 untuk merebut kompon yang udah mereka tempatin dan juga zona selanjutnya. Oke, zona selanjutnya udah menjadi showtime tentunya untuk teman-teman tim nomor 10. Nah, vehicle-vehicle yang mulai meresahkan sangat-sangat menyebalkan. Apalagi kondisinya mereka harus masuk ke dalam zona dari teman-teman Bapado dan juga Amau yang masih bisa ternyata memanfaatkan semuanya drop untuk berlindung sejenak. Tembak memberikan perlawanan Dixby di sana dengan 1 poin eliminasinya cukup berarti. Acel juga masih mantau-mantau dengan dia punya woodpecker. Coba
tembak keker lagi tuh ke arah depan. Ada satu orang yang udah menjadi target kunciannya, tapi dia juga harus stay away dari area tersebut karena bisa aja dia diras sesaat lagi. Dan kondisinya semakin menyulitkan. Tiba-tiba datang tamu bakal coba tabrak. That's what I mean. Itu dia korban tabrak lari tak terhindarkan akhirnya. Acel juga menjadi korbannya di sana. Russell di sini bakal mencari korban-korban berikutnya yang nakal, yang diam di tengah jalan. Ternyata sisa 2 tim di sini. Tax juga masih berusaha sekuat tenaga untuk standby untuk mengamankan teritorinya Bung Skylar. Untuk mengamankan teritorinya, satu penggunaan clue juga yang sangat baik gua rasa, di mana mereka sudah mengetahui bahwa di sekitarnya ada kurang lebih 5 orang yang sudah berada di dalam zona. Dari tim 7 kali ini coba melakukan firing ke arah bawah dan memberikan pressure lebih jauh agar beberapa tim yang coba masuk ke dalam zona nggak bisa masuk dengan sangat mudah. Menyisakan 4 tim dan 9 orang yang masih bertahan. Tersisa 17 detik dari sekarang untuk masuk ke zona ke-6 atau terakhir. Ajis fans, siapakah yang akan mendapatkan buya 10 detik dari sekarang? Bakal Aduh. kita ketahuin tentunya. Iya, Amau baru aja nge-revive Bapado, tapi Bapado sepertinya udah terfonis, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah ke lockdown target di sana. Dan bahkan Amau juga udah sisa 1 darah aja, 2 bahkan. Sedih banget kondisinya, dia lebih milih untuk eliminasi. Dan sekarang sisa 3 tim, ada Jarayare. Aduh, ini udah nggak bisa banyak-banyak memilih karena kondisinya nggak banget, apalagi dia juga kalah personil. Coba tembak dulu di sini dari Noval, melihat satu orang coba tembak. Dan akhirnya ada yang satu menjadi korban dari double vector. Dan terlihat banget dari arah kejauhan di sana ada pecah pedang bakal coba diincar, disengin. Jayare di sini bakal coba maju, double vector juga. Dan juga ada vehicle yang masih bisa digunakan. Coba tabrak dulu sedikit. Ya ampun, kondisinya sulit banget di sini. Dan circle juga udah maksa mereka semua untuk jalan masuk ke circle berikutnya, dimana kalau kita perhatikan bakal mengurung diri, melockdown dirinya sendiri. Karena ini udah bakal jadi akhir dan juga klimaks bagi setiap tim, dimana mereka bakal adu mekanik. Jayare bakal tumbang di sana. Satu orang lagi di sini bersama dengan timnya yang bakalan seperti mendapatkan buya. Anto and Friends sudah siap mengeksekusi satu orang yang menggunakan vehicle motor, tapi ada balik jatuh. Dan akhirnya itu dia